Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang mana bisa menjadi penguat kita, bisa menjadi semangat kita agar kita terus beribadah kepada Tuhan, agar kita terus berserah kepada Tuhan, dan biarlah kita terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang berkenan dalam kehidupan kita ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arnel Yosua Runesi dan asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati hamba-Mu, agar hamba boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan sedang menyaksikan video ini ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dan penjagaan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Baik, judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan ya pada kali ini adalah mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi ya. Mengapa Tuhan mengizinkan sebuah masalah itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita tahu bahwa banyak orang-orang beranggapan bahwa ketika mereka berada dalam zona yang dekat sama Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka sangat mereka sangat jauh dari pencobaan ya. Mereka sangat jauh dari pencobaan. Tetapi justru banyak sekali pencobaan yang mereka alami ya. Banyak sekali pencobaan yang mereka dapati silih berganti dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang-orang muda yang ketika mereka mendapat sebuah masalah, ketika sebuah problem atau masalah itu hingga pada diri mereka, mereka justru lari daripada Tuhan. Mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka cari kesenangan dunia ini. Mereka berpikir bahwa ketika mereka minum satu botol anggur ya, atau satu botol alkohol dapat membuat sebuah masalah itu hilang. Dan bahkan mereka menggunakan obat-obatan yang terlarang Bapak Ibu ya. Mereka berpikir bahwa ketika mereka menggunakan akan kesenangan dunia, mereka akan menyelesaikan masalah mereka, dan itu dapat menjadi solusi bagi mereka. Namun firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini ya, saya ambil ayatnya terdapat di dalam Ayub Bapak Ibu, di dalam Ayub 2 ayat 6 ya, sebagai ayat intinya. Ayub 2 ayat 6 ya. Ayub 2 ayat 6 mengatakan seperti ini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya ya. Bagi orang Kristen ya, cerita tentang Nabi Ayub ini ya, tentu cerita yang sangat familiar ya di kalangan orang Kristen. Kenapa? Karena seorang Nabi Ayub ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Kita tahu bahwa dalam kitab Ayub pasal yang pertama dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan ya. Dan dia dikatakan bahwa dia adalah orang yang terkaya di negerinya itu ya. Dan dia mempunyai 10 orang anak, yaitu 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Namun Bapak Ibu,
dan saudara-saudara yang dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Ketika satu ketika ada anak-anak Allah ini, mereka berkumpul, lalu di situ datang juga iblis ini. Ketika datang iblis ini, bertanyalah Tuhan, "Dari manakah engkau?" "Dari perjalanan panjang," kata iblis ini, "mengelilingi dunia ini." Lalu apa kata Tuhan? "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Lalu apa kata iblis? "Ya, namun tidak ada satu orang pun yang di dunia ini yang sama seperti dia." Ya, apa iblis katakan kepada Tuhan? Engkau Tuhan yang membuat pagar sekelilingnya, makanya dia selalu beribadah kepadamu. Coba ulurkan tanganmu dan mengambil semuanya. Apakah Ayub masih beribadah kepada Tuhan atau tidak? Atau bahkan Ayub akan mengutukimu, ya. Dan saya akan membagikan 4 hal yang mungkin bisa menjadi jawaban dari pertanyaan atau dari judul khotbah kita tadi, ya. Judul firman Tuhan tadi, ya. Dari judulnya saya kembali lagi pada judulnya adalah mengapa Tuhan mengizinkan sebuah masalah atau penderitaan itu terjadi, ya. 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hukum alam, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hukum alam, ya, saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum sebab akibat dan hukum tidak kekal. Yang kedua adalah gangguan setan atau iblis, dan yang ketiga adalah kehendak Tuhan, dan yang keempat adalah kebebasan manusia, ya. Kebebasan manusia. Hukum alam, ya. Hukum alam yang pertama adalah hukum sebab akibat, ya. Hukum sebab akibat. Ada satu cerita di mana pada tahun 1909, ya, 1909 ada seorang arsitektur ternama pada zaman itu, ya, bernama Thomas Andre. Dia membuat sebuah kapal yang mewah, yang canggih pada zaman itu, ya. Dan ketika jumpa pers pertama, ada seorang reporter bertanya kepada Thomas Andre ini, ya, seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik, ya, di Samudra Atlantik. Bahkan dengan nada sombong, ya, nada sombong Thomas Andre ini, ya, arsitektur ini menjawab bahwa bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, siapa sangka 4 hari pada 10 April 1912 pada pelayaran perdana kapal ini menuju dari Inggris ke New York, Amerika Serikat, ya. 4 hari kemudian kapal ini menabrak gunung es, ya. Menabrak gunung es yang merupakan apa? Hasil ciptaan Tuhan itu sendiri, ya. Akibat kesombongan seorang arsitektur ini, akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kira-kira nama kapal itu? Nama kapal itu adalah Titanic, ya. Siapa yang di sini tidak pernah nonton film Titanic? Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan yang sedang menyaksikan video ini sudah pernah nonton film Titanic, ya. Itulah cerita singkat tentang sebuah kisah film Titanic. Itu tentang hukum alam atau hukum sebab akibat, di mana dia merendahkan Tuhan, akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya, ya. Yang berikut adalah hukum tidak kekal. Hukum tidak kekal ini berbicara mengenai apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi, apa yang berada di depan kita, ataupun apa yang sedang kita alami, itu tidak berlangsung kekal, ya.
tidak berlangsung kekal. Begitu juga dengan virus corona sekarang ya, di mana virus ini dapat melumpuhkan semua mata pencaharian manusia. Dia melumpuhkan ekonomi ya. Dan dia bahkan membuat semua manusia bingung sampai kapan virus ini akan berakhir. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus yakin percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Dan saya percaya bahwa virus ini akan berakhir dari kehidupan kita. Amin. Oke, yang berikut adalah gangguan iblis. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, gangguan iblis. Ya. Seperti cerita Ayub tadi, di mana ketika Ayub sedang berada dalam zona ya, bisa dikatakan zona di mana dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Di situ apa? Tuhan mengizinkan masalah dan problema itu terjadi dalam kehidupannya ya. Di mana dalam waktu ya yang sesingkat-singkatnya ya, di mana yang pertama kehilangan anak-anaknya. Anak-anak Ayub hilang dalam sekejap ya. Pada apa? Musibah itu. Dan kemudian apa? Ternak-ternak, harta kekayaan Ayub kemudian apa? Hilang. Ya. Harta kekayaan Ayub ini hilang ya. Hilang dalam waktu seketika ya. Dan ketika gangguan setan ini atau gangguan iblis ini datang kepada Ayub, Tuhan mengizinkan. Dan bahkan bukan hanya satu kali, Bapak Ibu, tetapi 2 kali ya. Di mana yang pertama adalah harta kekayaan Ayub ini apa? Hilang, ludes termasuk anak-anaknya. Dan yang kedua adalah penyakit ya. Bara busuk yang menimpa tubuh Ayub dari batu kepala sampai ke ujung kaki ya. Kalau kita perhatikan Ayub ini ya, saya percaya bahwa manusia zaman sekarang tidak ada yang bisa sama seperti Ayub ya. Seperti Ayub. Kenapa? Karena dikatakan bahwa istrinya saja bilang seperti Ayub begini, kutuki saja Tuhanmu dan mati saja ya. Dari kalimat-kalimat yang dikeluarkan istri Ayub ini, di mana kalimat yang menunjukkan sebuah keadaan yang sudah bosan ya. Istri Ayub ini sudah bosan dengan masalah ataupun penderitaan yang mereka ada, di mana anak-anaknya saja sudah apa? Meninggal. Dan sekarang apa? Suaminya ditimpa penyakit yang sangat mengerikan ya. Dan apa yang Ayub jawab kepada istrinya? Kalimat yang diberikan oleh Ayub kepada istrinya adalah kalimat yang sungguh sangat luar biasa ya. Kenapa saya bilang sungguh sangat luar biasa, Ibu? Karena Ayub mengatakan seperti ini. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk atau tidak baik? Luar biasa, Ibu. Kalimat ini dikatakan bahwa kalimat yang luar biasa ya, yang dikeluarkan oleh sebuah Ayub ini. Hal ketiga adalah kehendak Tuhan ya. Yang pertama adalah hukum malam, yang kedua gangguan iblis, dan yang ketiga adalah kehendak Tuhan. Kalau kita pelajari akan cerita atau kita bacakan cerita Nabi Ayub ini, kita dapati bahwa Tuhan selalu apa? Menghendaki akan
apa yang setan ini minta, ya. Dia selalu mengindahkan apa yang diminta oleh iblis itu, ya. Apa yang diinginkan oleh iblis itu Tuhan memberikan, ya. Dan ketika penderitaan terjadi, ya, dan Tuhan mengizinkan Ayub tetap kuat dan tetap tekun akan imannya kepada Tuhan, ya, akan imannya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, perlu kita yakini dan percaya bahwa kita hidup di dunia ini, ya, kita hidup di dunia ini tidak pernah terlepas, ya, tidak pernah terlepas dari yang namanya gangguan iblis ataupun gangguan setan ini, ya, gangguan setan. Dan ketika gangguan setan ini, Tuhan bisa saja mengizinkan, ya, atau Tuhan mengkehendaki. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, iman Ayub ini sungguh sangat luar biasa, ya. Bahkan dikatakan bahwa dengan dalam mulutnya pun, ya, tidak didapati Ayub ini apa? Berdusta ataupun mengutuki Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam, ya, sekalian, apakah keadaan yang Ayub ini hadapi, seandainya itu terjadi dalam diri kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita lari daripada Tuhan dan mencari kesenangan dunia, atau kita tetap tekun dan selalu berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, ya. Mari kita menjawab itu dalam diri kita masing-masing, dan marilah kita renungkan akan hal itu bersama, ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, jadi pada akhir kisah Nabi Ayub ini, ya, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Nabi Ayub ini dan memberikan kepada dia 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya atau apa yang dipunyainya dahulu. Dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Ayub 42 ayat 10 sampai 17 dikatakan, ketika Tuhan selesai memberkati Ayub ini, Tuhan juga apa? Memberikan kepada Ayub anak-anak, ya. 7 orang anak laki-lakinya kembali, dan kemudian 3 orang anak perempuannya juga adalah merupakan 3 orang anak perempuan yang tercantik di negeri itu, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih dalam Tuhan, coba kita bisa bayangkan, seandainya saya yang memiliki, atau Bapak Ibu yang memiliki 3 orang anak itu, lalu tercantik, ya, bisa dikatakan bahwa tercantik di negara Indonesia ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Pasti apa? Bangga, pasti sukacita, bahagia dengan apa yang diberikan Tuhan. Mengapa sampai Tuhan memberkati Ayub, ya? Karena Ayub tetap mempertahankan dan tetap tekun kepada imannya kepada Tuhan, ya. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan Ayub, dalam diri Ayub, Ayub di depannya tetap setia dan tetap tekun kepada Tuhan, ya. Yang pertama, hukum alam. Yang kedua, gangguan setan. Yang ketiga, kehendak Tuhan. Yang keempat adalah kebebasan manusia. Kebebasan manusia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Dia bekali manusia itu dengan apa? Dengan kebebasan untuk memilih, ya, dan kebebasan dan kemampuan untuk menentukan kemana mereka pergi dan apa yang mereka pilih. Di dalam buku, ya, dalam buku tulisan Nyonya White, dalam buku Membina Pendidikan Sejati, mengatakan bahwa banyak orang yang dituntun untuk mempercayai bahwa dituntun bahwa keinginan adalah hukum yang tertinggi dan kebebasan manusia adalah di mana manusia itu hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Di mana manusia hanya bertanggung jawab untuk keselamatannya sendiri. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, tidak pernah terlepas dari yang namanya pilihan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai ayat penutup, ya, sebagai ayat penutup di dalam Galatia 6 ayat 7 yang mengatakan bahwa karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai, ya. Sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama gunakan waktu, tenaga kita, dan kesempatan yang kita miliki, ya, sehingga ketika Tuhan mengizinkan sebuah masalah, sebuah penderitaan itu